Menjelang rilis game FF terbaru, yaitu Fatal Fury City of the Wolves, SNK melakukan masa open beta dari tanggal 20 Februari sampai 24 Februari 2025. So, apa sajakah kesan-kesan saya tentang masa open beta game yang dikabarkan akan menampilkan Cristiano Ronaldo dalam roster karakternya ini? Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin kesan-kesan open beta Fatal Fury City of the Wolves. Secara spesifikasi, game City of the Wolves ini nggak terlalu menuntut spesifikasi tinggi untuk platform PC. Hal ini biasanya terkait dengan kualitas presentasi atau grafis yang ditampilkan. Dalam hal ini, menurut saya, kualitas presentasi City of the Wolves ini sangat keren, terutama gaya visualnya itu saya suka banget. Memang, tampilan bergaya anime ini nggak mengejar tampilan realistis seperti game AVOD yang dirilis di bulan ini. AVOD itu game serius kayak Skyrim atau game komedi kayak Yasuke Simulator sih? Pada City of the Wolves, detail setiap karakter, baik desain maupun animasinya, tampak dikerjakan dengan sangat baik. Begitupun untuk setiap area pertarungannya, yang meskipun pada versi open beta ini masih terbatas, tapi semuanya tampil dengan cukup menawan. Kemudian untuk musiknya itu termasuk bagus, begitupun sound efeknya, dan saya suka banget dengan musiknya yang terkesan relax tapi fun. Kalaupun ada yang saya rasa kurang, dari audionya itu cuma suara naratornya yang terasa terlalu santai, kurang greget. Padahal seharusnya menurut saya suasana pertarungan itu bagusnya narasinya terdengar lebih intens. Dan ini juga sekilas mengingatkan saya pada narasi awal di Street Fighter 4 yang juga terasa datar banget. Untuk gameplaynya sendiri menggunakan beberapa mekanik dasar dari Mark of the Wolf, seperti adanya semacam top system yang di sini bernama SPG dan juga Just Defense, di mana cara kerja kedua mekanik ini juga masih sama seperti pada Mark of the Wolf. Selain itu ada juga mekanik defense yang bernama Hyper Defense, yang cara kerjanya itu agak mirip dengan parrying pada Street Fighter 3. Sedangkan mekanik baru yang ditawarkan adalah Rev System. Dan jujur saya belum begitu memahami mekanik baru ini, ya karena nggak ada mode latihan bebas untuk bereksplorasi. Jadi harus nyoba di pertarungan yang sebenarnya. Dan sederhananya, Rev System ini konsepnya mirip dengan Rev System pada Street Fighter 6. Jadi gini, pada City of the Wolves kita bisa melakukan aksi khusus yang membutuhkan Rev Meter ini, baik untuk aksi ofensif ataupun aksi defensif. Misalnya untuk semacam serangan EX Attack. Nah, saat menggunakan aksi yang membutuhkan Rev Meter, maka Rev Meter kita akan bertambah. Dan kita bebas menggunakan aksi yang membutuhkan Rev Meter ini selama Rev Meternya belum penuh. Kemudian saat Rev Meter penuh, kita akan mengalami overhead yang mengakibatkan kita nggak bisa lagi menggunakan aksi yang membutuhkan Rev Meter ini. Termasuk kita memiliki batasan blocking yang diperlihatkan melalui guard meter di bawah nyawa kita ini, yang pada kondisi overhead ini kita bisa mengalami guard crash kalau guard meternya habis. Kemudian cara untuk mengurangi Rev Meter juga sederhana banget, yaitu dengan melakukan serangan yang bisa melukai lawan, bukan ditangkis. Yang intinya adanya Rev System ini memberikan intensif yang lebih baik pada mereka yang suka bermain ofensif. Untuk konten pada masa open beta ini tentu masih sangat minim, tapi saya suka banget dengan tampilan menu utamanya yang simple tapi sangat jelas, to the point. Dimana setidaknya pada open beta ini ada 3 menu, yaitu menu bagian setting, kemudian menu mode offline, dan menu mode online. Untuk menu setting, ya seperti namanya, kamu bisa menemukan beragam settingan gamenya di sini. Kemudian untuk mode offline, sayangnya pada open beta ini cuma ada mode tutorial saja yang bisa diakses. Kemudian untuk mode training biasa dan mode VS biasa nggak bisa digunakan. Jadi satu-satunya cara untuk mengenal setiap karakter yang ada cuma lewat mode online, lewat pertarungan langsung. Dan hal ini sangat mengecewakan bagi saya karena saya nggak bisa mencoba setiap karakter dalam suasana damai sentosa. Tapi ada satu hal yang saya suka, yaitu mode tutorialnya ini yang amat sangat baik dalam memberikan penjelasan tentang mekanik-mekanik dasar dalam game City of the Wolves. Sedangkan untuk mode online, di sana tersedia mode ranked match, kemudian casual match, dan room match. Untuk netcode-nya sendiri terasa lumayan, di mana saya jarang mendapatkan pertarungan dalam koneksi yang aduhai bikin emosinya. Bahkan saya beberapa kali mendapati lawan dari Amerika Utara dan Eropa, tapi nggak terasa nge-lag banget sampai pada tahap mengganggu permainan.
Secara keseluruhan saya sangat puas dengan City of the Wolf versi open beta ini, dan kalaupun ada kendala itu juga nggak seberapa. Karena pada puluhan pertarungan yang saya alami, yang paling parah lag-nya itu nggak seberapa. Ini adalah sebuah hal yang sangat memuaskan. Kalau kamu sendiri, apakah kamu juga ikutan open beta City of the Wolf ini? It's over. This is me. And full force.